Wilujeng wengi sadayana nepangken nami abdi Galuh Caning Tias Asih, biasa disebut Galuh, ti kelas 12 IPS 2. Dina kasempatan ieu sim kuring baris ngawawancara saurang akuntan. Narasumber anu baris diwawancara nyaeta Bapak Vincentius Deki Artanto, anu ayeuna yuwasna 50 tahun. Pak Deki damel salaku akuntan pajak di PT Jahja Sakti Motor, bagian Tina Astra. Wawancara dilaksanakan di padumukan Pak Deki, nyaeta Jatisari Residen, Tabuh 7 wengi waktos Indonesia Kulon. Wilujeng nonton. Selamat malam Pak Deki. Saya Galuh dari SMA Pangudibur Dasar Kasius, izin mewawancarai ya. Kan saya tahu dari ayah saya sendiri bahwa Pak Deki ini bekerja sebagai akuntansi perpajakan. Sebelum bekerja itu berkuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Kuliah tahun 94 di Diploma 3 Akuntansi UGM. Lulus 97. Habis itu 97 November, Februari dapat panggilan di Gramedia. Audit. Terus mengapa tertarik dengan jurusan akuntansi? Kenapa nggak mau yang lainnya? Jujur ya, ini jawaban jujur. Sebenarnya saya nggak suka akuntansi, tapi karena orang tua bilang akuntansi aja karena gampangnya dikerja. Dan ternyata memang gampangnya kerja. Itu saya nganggur 97 November, 98 Februari kerja di internal audit Gramedia meskipun cuma 3 tahun di sana. Habis itu baru pindah ke Asma 3 ini setelah motor kerja. Terus pertanyaan berikutnya, apa sih poin plus dan poin minus menjadi seorang akuntan perpajakan ini? Poin plusnya tadi gampangnya kerja. Yang kedua nanti kalau udah pensiun bisa buat konsultan pajak dengan syarat lulus USKP yang sertifikasi konsultan pajak. Jadi kan kalau pajak itu ada privat A, B, dan C. Kelasnya udah A, B, C. Kalau jadi konsultan ya harus ngambil USKP itu. Kalau minusnya ya harus detail ya. Mulai setiap transaksi pertama, yang kedua ya harus update peraturan perpajakan. Berarti kayaknya ternyata ya. Iya berarti. Terus emang harus sedetail itu ya. Sangat detail dan tingkat stresnya tinggi ya. Jadi harus siap-siap. Semoga nggak bisa ya. Tapi kalau memang suka sama akuntansi, passionnya di sana ya pasti kalau kerjaannya sesuai passion pasti bagus. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tantangan yang dihadapi selama menjadi seorang akuntan? Terus gimana sih cara Pak Deki sendiri tuh mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang dihadapi itu yang peraturan DJP yang selalu baru ya, selalu baru, PPH, PPN itu pasti ada peraturan tiap bulan yang baru. Nah kita harus bisa, kebetulan dari ASMO itu kan kita ada ASMO 3 itu ada grup ya. Jadi setiap HO itu pasti dia konsolidasi semuanya. Kalau ada peraturan baru kita dikumpulin, sosialisasi itu dari HO-nya. Terus dari DJP juga kasih tahu. Jadi kita diundang secara gratis untuk sosialisasi permasalahan peraturan terbaru itu. Jadi ya mau nggak mau harus update terus peraturan perpajakan itu. Dan dia harus kita punya satu grup itu harus saling komunikasi, saling masih masukan untuk kekurangannya harus gini. Nanti kayak kemarin waktu peraturan PP 21 yang terbaru itu kita dari ASMO 3 tuh saling membantu. Jadi kalau nggak ada itu ya sulit ya, buat sendiri aja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tips dan trik yang bisa Pak Deki bagikan ke aku sendiri supaya bisa menjadi seorang akuntan perpajakan yang sukses yang pertama ya kalau pajak ya ambil brevet AP gitu. Misalnya nanti kalau kuliah biasanya di mata kuliah itu biasanya kan beda sekali dengan dunia kerja ya. Tapi nanti kalau sebelum lulus kalau bisa ngambil brevet AP itu modal. Jadi kalau udah lulus punya brevet AB gampang ya kerja. Terus yang kedua ya sesuai passion ya harus benar-benar detail ya.
ketiga harus bisa manage stres. Karena benar-benar apalagi kalau masalah pemeriksaan pajak ya. Pemeriksaan pajak itu waduh benar-benar tergantung pemeriksanya ya. Kalau udah ngaduin pemeriksaan benar-benar killer ya udah bisa stres nggak bisa tidur. Salah sedikit juga harus Itu lah ya. dia. Bukan masalah salah sedikit, kan itu masalah koreksi nilai itu waduh nilainya kalau puluhan juta nggak masalah, itu udah sampai ML lebih juga kan. Gitu. Terus aku kan juga sempat dengar dari teman-teman nih kayak soal konsultasi kuliah juga kan, lebih baik kalau mengambil akuntansi itu ambil vokasi aja atau S1 langsung gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi nih, tujuannya apa? Mau cepet cari kerja atau apa? Kalau pengen nyari kerja ya itu vokasi bagus. Jadi vokasi kebetulan D3 kan UGM, terus kerja habis itu berapa tahun 2 tahun itu ambil kuliah di S1 di YAI. S1 itu biaya sendiri, jadi kalau bisa gitu vokasi biaya sendiri, malam extension. Waktu itu pernah coba UI tapi karena DO ya, karena gara-gara kuliah jam 6 pulang jam 5, sering tidur jalan naik motor, bahaya banget waktu udah nggak kuat, capek. Maksudnya teman-teman tuh kayak bilang kayak soal perusahaan sekarang kan memang yang dicari kan gelarnya, padahal kalau vokasi itu kan benar. Jadi kayak sempat bingung juga, sempat lagi lebih baik. Iya benar. Sekarang sih emang yang diploma agak jarang dicari ya. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan kecil sih kan banyak yang nyari diploma. Ini kerja dulu kan, nyari pengalaman, terus sampai sekolah, ya nggak S1 baru nyari perusahaan-perusahaan gede gitu. Kenapa ambilnya akuntansi bukan ya? Kenapa akuntansi ada banyak, ada auditor. Kenapa kayak perpajakan gitu? Jujur deh ya. Pertama kan internal audit, terus ngelamar ke Astra Asmo 3. Itu yang dicari kan itu perpajakan, di sana langsung diatain, oh pajak nih PPN, udah dari situ belajar terus sampai sekarang. Terima kasih Pak Denny sudah They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call us crazy. In numbers and loves we'll find a way. 'Cause every night we analyze that education fill the air. A million takes is giving us away. We dream of credits and refund, a vision of finance breakthrough. A million takes is it's we're gonna take. A million takes is for the world we're gonna make. 税务会计师的工作是17推使用税收制度的深入分析，包括相关法规和政策。他们负责确保他们服务的客户或公司遵守所有使用的纳税义务，并对他限度的合法节税。除此之外，税务会计师还制定有效的税务规划策略，帮助客户管理和减轻他们必须支付的税务负担。在工作中，税务会计师将参与税务机构互动，审计债务报告，并对义务确切的税务信念定可限期。谢谢。